Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat atau hampir setiap Jumat dan setiap masjid kita mendengarkan pada muqaddimah khatib menyampaikan fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala, bahwa perkataan yang paling benar yanaritu adanna Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat kita disampaikan dan diperdengarkan itu. Dan betul nasabah, kalau kita mengikuti semua atau kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka difang Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Irulana agamata, kebenaran itu bukan yang paling banyak. Tidak seperti yang kita pahami. Biasa kita katakan makada pepogenule salah, sedangkan itulah yang paling banyak. Yaro masyhuro, yang masyhur dilakukan dan dipahami oleh kebanyakan orang. Tapi ternyata yarulana agamata tidak seperti itu. Maka dia yarulya sengetongeng al-haq, yaitu apa yang sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyelisihi itu, walaupun banyak orang yang memahami atau melakukan, tapi dia menyelisihi Al-Quran, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu jauh dari kebenaran atau bukanlah kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk mengikuti kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mengikuti ini atau orang ini, ustadz ini, syekh ini, kelompok ini dan kelompok itu. Tidak. Maka demi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian. Ikuti apa yang diturunkan. Yang diturunkan itu adalah Al-Quran.
dan Al-Quran ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kebanyakan kita kalau ditawarkan ikuti apa yang diturunkan, maka kita lebih mengatakan kita lebih mengikuti misalnya kepercayaan nenek moyang kita sebelumnya, ya. Dan itu kebanyakannya. Ketika dikatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti, maka kita akan mengatakan kita mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana atau ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami atau apa yang kami dapati oleh apa yang mereka wariskan nenek moyang kita itu, maka itulah yang kita lakukan. Apakah itu kebenaran? Bukan. Yang benar adalah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dalam beragama dituntut untuk mengikut, tapi tidak sembarang mengikut. Dituntut untuk mengikut, tapi tidak sembarang mengikut. Ya. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikanlah, ini perintah. Anni, ini adalah kemuliaan, bahwa yang disampaikan itu mestinya hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran, dan yang menjelaskan Al-Quran yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ayah, ini adalah takhfif, adalah keringanan untuk memudahkan umat Islam di dalam mengamalkan ajaran agamanya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kemudian kita akan melihat orang-orang yang sembarang mengikut, sembarang nak kecuiri, dia akan menyesal. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ul adza wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Perhatikan bahwa nanti di kemudian hari akan berlepas orang-orang yang mengikut. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabu, orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikut. Ketika mereka melihat azab, orang-orang yang sembarang mengikuti ini akan mengatakan, seandainya kami bisa dikembalikan, lo anna lana karra fanatabarra minhum, kami akan berlepas diri dari apa yang kita ikuti selama ini. Kama tabarra'u minna, sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Tapi semuanya tinggal penyesalan. Semuanya tinggal penyesalan. Mereka akan berada di neraka dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Jangan sembarang mengikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunannya, dan tuntunannya jelas. Tidak semua pendapat bisa kita ikuti, kecuali pendapat yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nareko maka cueki, dan kita betul-betul tahu dan paham maka dairo ak kecuereta, ada dalilnya, ada sandarannya, dan dalilnya itu sahih, benar, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Engkau mematuhi alasata, kita memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya mengikuti ini berdasarkan dalil ini. Akan tetapi kalau kita sembarang mengikuti, hanya mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, walaupun kita tidak mendapatkan
dalilnya, tidak ada petunjuknya baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menyangka bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk kita tinggalkan? Maka dia Allah taala napa turunnya Al-Qurannya sebagai petunjuk untuk kemudian kita tinggalkan itu dan kita ambil petunjuk yang lain? Apakah kita menyangka bahwa Allah mengutus seorang Rasul yang menjelaskan Al-Quran, mengamalkan dan mempraktekkan semua syariat, lalu kemudian kita menganggap bahwa ada hal yang tidak disampaikan oleh Rasulullah dan kita lebih memilih apa yang disampaikan oleh ulama atau syekh atau ustadz atau kiai yang sebenarnya jauh dari tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua manusia itu bisa benar, bisa salah. Tidak ada yang maksum. Karena kemaksuman itu sudah terkubur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksum adalah terhindar dari kesalahan. Tidak ada lagi orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengatakan 100% dia benar. Tidak ada. Wali setinggi apapun ilmunya, walaupun dia bisa terbang berjalan di atas air, tetap setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa benar, bisa salah. Yana ronasa pandritata makada semua perkataan dan perbuatan bisa diterima dan ditolak. Saganinna naseng perkataan penghuni kubur ini menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak membela pendapat, kita tidak memperjuangkan pendapat, tapi yang harus kita perjuangkan adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah meridai bagi kalian 3 hal dan membenci dari kalian 3 hal. Kemudian Nabi sebutkan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang Allah ridai bagi kalian adalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud tali Allah adalah Al-Quran. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai. Al-ikhtilafu syarrun. Dan ini adalah perkataan sahabat dan disepakati oleh para ulama bahwa perbedaan itu adalah keburukan. Maka hadisnya palsu. Hadisnya palsu yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Ada pendapat begini, ada pendapat begini, ada pendapat begini, kita bebas ambil pendapat ini, tinggalkan pendapat itu dan seterusnya. Hadis sandarannya itu adalah hadis palsu.
sesuai dengan penjelasan para ulama hadis bahwa perbedaan yang ada pada umatku itu adalah rahmah, itu tidak benar. Sahabat justru mengatakan al-ikhtilafu syarrun, berselisih itu adalah keburukan, karena berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikut, maka arah kita akan sama. Ittabi'u wa la tabtadi'u, maka kalian mengikut, jangan membuat-buat hal-hal yang baru. Karena kalau kalian membuat hal-hal yang baru, maka kalian akan melenceng dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudahan dalam agama ini ketika kita hanya mengikut. Kemudahan kita dalam beragama ketika kita hanya mengikut, dan telah ada orang yang berjalan di depan kita dan dia telah sampai, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jejaknya jelas. Kita bisa ikuti. Arahnya jelas. Kita bisa tapaki jalan tersebut. Maka tugas kita begitu mudah. Tinggal mengikut daripada kita tebak-tebakan, daripada kita hanya menaruh harapan yang tidak ada penjelasannya baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang kita kumpulkan dari amal saleh itu sedikit, nikiman nesah, jelas dalilnya, lebih baik daripada maigai nikia digaga dalilina, pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iro narekko ang kakipigau sesuatu yang kita yakini dalam agama dan jelas dalilnya, kita memiliki alasan di hadapan Allah. Atau kita meninggalkan sesuatu karena kita tidak mengetahui ada dalilnya, jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nareko yakutanaki, kenapa kamu tidak lakukan ini? Mudah jawabannya. Kita tidak mengetahui, saya tidak mengetahui bahwa ternyata ada petunjuknya dalam hal ini. Tapi orang yang melakukan dan dia mengetahui bahwa tidak ada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu melakukan ini? Kata Allah, saya tidak pernah turunkan Al-Quran ada ayat yang memerintahkan tentang hal ini. Saya tidak pernah mengutus nabiku dan menjelaskan bahwa ada perintah atau anjuran dalam hal ini. Kenapa kamu lakukan hal ini? Persiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nareko engkau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Kalau tidak ada, maka kita berhenti. Karena hukum asal dari pengamalan syariat itu adalah berhenti. Al-man'u, al-aslu fil ibadati al-haram. Hukum asal daripada ibadah itu haram dilakukan sampai ada dalil yang mewajibkan atau dalil yang menganjurkan. Jadi kalau ada ibadah yang disebutkan oleh orang, kita jangan dulu lakukan sampai kita betul-betul tanyakan, "Kamu ada dalilnya? Adakah dalilnya? Adakah anjurannya?" Kalau ada kita lakukan. Kalau tidak ada jangan dulu. Berbeda dengan urusan dunia, ada makanan, ada transaksi, ada muamalah. Orang bicarakan ini dan itu, hukum asalnya al-aslu fil asya'i al-halal. Hukum asal dari sesuatu itu halal sampai ada yang mengharamkannya atau yang melarangnya. Mudah-mudahan setelah ini menjadi jelas bagi kita jalan apa yang akan kita ikuti, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan yang banyak, sebab yang banyak belum tentu itu benar. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan di muka bumi ini, mereka pasti akan menggelincirkanmu, melencengkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.